Halo teman-teman semua, selamat pagi dan apa kabar? Hari pertama di bulan Oktober 2025, Rabu 1 Oktober 2025. Pertama saya pengen mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila Sakti, Pancasila Jaya, Indonesia Maju. Ya, jujur ya, saya kalau ngomongin tentang Pancasila itu apa ya? Saya pikir adalah sebuah prinsip bernegara, sebuah dasar bernegara yang memang itu udah fundamental untuk Indonesia gitu loh. Kalau kita ngomongin sekilas ya tentang Pancasila, bukan ini yang kita bahas pagi ini ya teman-teman, tapi ada pembahasan yang lain. Pancasila itu kan ada beberapa versi, ada beberapa susunan. Ada yang disusun pertama sekali oleh Bung Karno, yang menjadi dasar argumentasi saya mengapa ya Bung Karno melahirkan negara ini sebagai negara sosialis, negara berlandaskan Islam, negara Islamis, sosialis, humanis, dan berdemokrasi sosial. Ya, sila pertama jelas adalah dari Bung Karno itu, dan negara ini adalah negara yang menggabungkan antara nasionalisme dan internasionalisme jadi satu. Itu Bung Karno. Kalau susunannya Muhammad Yamin itu lebih tegas lagi bahwa Indonesia ini adalah negara sosialis di samping negara Islamis. Nah, Pancasila yang kita anut sekarang ini adalah hasil modifikasi dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Bedanya kata kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankannya hilang. Gitu. Tapi secara esensi sama dengan rumusan awal Bung Karno, bahwa ini hanya penegas saja sebenarnya Piagam Jakarta itu, bahwa Indonesia ini dilahirkan sebagai negara berislamis dan negara sosialis. Negara Islamis, negara sosialis, negara humanis. Negara nasionalis, negara internasionalis. Bukan negara chauvinis. Supaya Anda terlalu sempit kalau nasionalis itu disamakan dengan chauvinis. Itu salah dan bertentangan dengan apa yang dirumuskan oleh para perumus Pancasila dari awal. Nah teman-teman semua, kalau saya pribadi menilai gini, kalau kemarin saya diminta ID saya buat kerja itu, ya saya kan di UK nggak punya kartu ID ya, adanya pass card. Ya udah itu aja yang saya kirim dan dicek. Kalau di UK itu kalau kita kerja itu cuma cukup proof of eligibility, bukti kelayakan kerja, itu aja sih. Bisa akte, bisa apapun yang identitas yang bisa dipakai. Bisa akte, bisa kalau yang baru di naturalize adalah akta naturalisasi jadi warga negara UK, bisa SIM, driver's license, pasport, dan beberapa lagi entitlements yang lain. Bukan pass card yang diminta. Atau pass card itu cuma opsional aja sih. Atau proof of age card itu proof of age card itu bukan satu hal yang dibutuhin di UK gitu. Dan kalau untuk orang Ireland, karena masuk dalam common travel area, cuma butuh pasportnya aja. Irish passport also eligible gitu. Untuk membuktikan kelayakan kita kerja di sana. Ya, kalau untuk warga negara asing ya paling pasport aja cukup. Pasport dan entitlements dari UK udah cukup gitu. Nggak ngejelimet macam-macam gitu. Sekarang teman-teman ya, saya mau lanjut lagi tentang apa yang sebenarnya ini menjadi bahan semalam
Tapi karena semalam itu mata saya udah sepet ya, jam 8 malam lewat itu saya udah tidur ya, jam 8 malam lewat saya udah tidur. Kebangun tadi jam 2 ya, alhamdulillah pulas tidur saya, walaupun tadi masih agak ngantuk dikit. Nah teman-teman, sekarang gini, beberapa waktu lalu kita pernah cerita tentang kurva kehidupan ya, atau life curve ya. Ada orang yang kurva hidupnya itu kayak segitiga gitu bentuknya. Begitu dia gak bertahan lama di atas, bentar terus turun lagi. Ada yang orang bentuk kurvanya tuh kayak setengah lingkaran, naik gak berapa lama langsung turun deh gitu. Ada yang kayak kotak kurva hidupnya, lama bertahan, nanti turun. Kurva kehidupan, kurva itu yang mendesain siapa? Kita, orang, manusia. Kita lah yang mendesain our own life curve. Kita yang menyusun kurva dan graf atau grafik kehidupan itu, naik turunnya kehidupan ini kita yang desain, kita yang buat. Makanya kan saya bilang, kita kalau mau kaya pilihan, mau mediocre, mau biasa aja pilihan, mau miskin itu pun pilihan, tanggung jawab masing-masing gitu loh ya kan. Kalau kita mau kaya ya memang harus bergaya seperti orang kaya, tapi bukan berarti bergaya dalam arti outputnya doang, atau cuma sekedar ingin terlihat kaya, pakai mobil mahal, pakai baju brand mahal, hobi mahal, ya kan? Biar terpandang, wah ini orang kaya nih, hobinya ini macam-macam. Taunya apa? Isi kantongnya kagak sesuai, broknya lebih cepat. Ya, di beberapa kesempatan yang lalu, di beberapa tayangan ini yang lalu ya, saya pernah bilang, bergayalah sesuai isi kantong. Cari hobi yang sesuai dengan isi kantong. Ya. Cari hobi yang sesuai dengan isi kantong. Kalau isi kantongnya tidak betul, yang dibilang Steve Harvey betul, bahwa kita memang harus memiliki proyeksi visualisasi. Saya suka mobil, ya artinya divisualisasi mobil aja dan seterusnya. Tapi kita perlu work for it. Betul yang dibilang Steve Harvey itu betul. Nah tapi gini teman-teman, kembali lagi, bergayalah sesuai isi kantong. Ya, kalau isi kantongnya belum memungkinkan untuk itu, ya jangan dipaksa. Broknya lebih cepat. Orang hobi mobil itu biayanya tidak sedikit. Sama halnya kayak orang hobi dengan tanaman, orang hobi dengan hewan peliharaan, biayanya nggak sedikit. Biaya nggak sedikit, isi kantong berapa, isi rekening berapa, isi dompet berapa. Cari hobi yang sesuai dengan isi kantong, makanya biar tidak broke. Ya, makanya kenapa habis uang lebih cepat lah, uangnya dihabis-habisin dengan hobi yang berbiaya besar. Sudah berbiaya besar, menyita waktu. Tanaman kalau nggak disiram kering, tandus. Hewan peliharaan kalau nggak dirawat, mati. Ya kan? Makanya cari hobi yang sesuai. Mobil kalau nggak dirawat rusak. Mobil kalau nggak dirawat rusak. Segala macam. Percaya sama saya deh, orang yang hobinya berbiaya besar, maka perlu biaya besar untuk merawat hobinya itu. Makanya cari hobi yang sesuai dengan isi kantong. Ya. Pak, gimana Pak cara mendapat hobi yang sesuai dengan isi kantong? Sadari kita semua ini gifted. Diberi oleh Allah, diberi oleh Tuhan kelebihan. Kita sendiri harus mengeksplor. Kita sendiri harus mencari. Atau minta bantuan ke profesional. Ada hobi yang bisa dilakukan sesuai dengan isi kantong. Contohnya apa? Nulis. Nulis itu cuma butuh kertas, alat tulis. Kalau memang senang tulis di kertas, udah tulis. Atau butuh
cuma tuh HP, kalau HP Android atau ini ada aplikasi Microsoft Word-nya, udah tinggal itu aja, terus tulis di situ. Tulis atau laptop atau ya ke PC gitu, tulis nanti lama-lama bisa jadi buku, dan siapa tahu bisa jadi author yang keren, bisa jadi penulis yang keren. Dan banyak lagi sebenarnya hobi-hobi yang bisa dilakukan tanpa harus mengkuras isi kantong. Kenapa saya perlu ngomong begini? Karena banyak orang yang cuma pengen gayanya doang nomor 1, tapi isi kantongnya jebol. Ya, jangan salahkan orang lain kalau isi kantongnya jebol, salahin kita sendiri. Ya, ada lagi nggak hobi yang bisa kayak masak misalkan? Tapi masak apa dulu yang tidak sampai membuat isi kantong jebol. Nggak membuat isi kantong jebol, membuat orang rumah jadi senang makannya. Tergantung seleranya. Kenapa? Selera orang beda-beda, lidah orang beda-beda. Itu makanya semua tinggal kita pilih. Mau kita broke atau tidak, itu pilihan. Pilihan teman-teman. Ya. Yang paling penting adalah bukan emang bisa gitu saya jadi orang kaya. Semua orang bisa kaya, teman-teman. Semua orang bisa jadi orang kaya asal tahu bagaimana caranya. Asal tahu kapan berani melangkah menuju ke sana. Asal tahu strateginya bagaimana. Asal tahu yang paling penting adalah bagaimana menyelaraskan antara pikiran dan perasaan untuk jadi orang kaya. Karena pikiran dan perasaan harus selaras. Bergaya seperti orang kaya tuh berpikir kaya, berperasaan kaya. Salah satu berperasaan kaya apa? Banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Sekalipun gak ada penghasilan, sekalipun gak ada pendapatan, atau belum ada lah, jangan bilang gak ada. Rubah itu. Kata-kata itu juga harus dirubah, teman-teman. Bukan tidak ada penghasilan, tapi belum ada penghasilan. Atau perlu cari penghasilan yang lebih. Nah, gimana caranya? Sekarang era digital toh. Sekarang era internet toh. Ya, sekarang era apa? Era informasi, semua bisa kita dapetin. Bagaimana ini misal usaha apa peluang biar tetap dapat penghasilan sekalipun kita udah tidak kerja. Banyak, teman-teman. Atau kita bisa tanya ke ChatGPT, kita bisa tanya ke Gemini, kita bisa tanya ke Perplexity, kita bisa tanya ke Kimi, kita bisa tanya ke DeepSeek, kita bisa tanya ke Meta AI, kita bisa tanya ke Grok, tanya apa aja deh, gitu. Jadi jangan apa yang ada di sini tuh di zaman ini cuma sekedar kita konsum, hanya yang enteng-enteng, yang ringan-ringan aja. Tapi ajak untuk berpikir sesuatu yang lebih panjang lagi. Ya. Jadi perbaiki kata-kata. Karena kata-kata tuh bisa kejadian. Yang diceritain Om Bagus tuh benar. Ada jemaah umrohnya beliau ya meninggal di Mekah. Kenapa? Karena sebelum kejadian itu dia selalu ngomong, almarhum ini selalu ngomong, anak ya kalau meninggal di Mekah gitu ya, enak ya kalau ini wafat di Mekah gitu. Dan benar meninggal di Mekah loh. Kenapa? Kata-kata inilah yang memprogram pikiran. Kata-kata inilah, ucapan inilah yang memprogram perasaan. Makanya saya bilang, jangan bilang gak bisa. Nanti kamu akan terprogram nih gak bisa. Saya ngalamin, teman-teman. Saya ngomong gak bisa matematika. Seumur hidup sampai hari ini saya gak bisa matematika. Kenapa? Karena saya memprogram diri saya untuk itu. Jadi ibaratnya kita ini, fisik kita ini hardware. Apa yang kita omongin, apa yang kita input, itu software. Itu software. Kalau kita nggak punya firewall, kita nggak punya tembok api, kalau kita nggak punya antivirus untuk itu, apa aja bisa masuk. Termasuk virus.
Virus bikin apa? Korup, rusak hardware-nya. Ya kan? Harus kita filter. Makanya teman-teman ya, saya mau bilang ya, hati-hati dengan hati. Makanya jangan terlalu banyak ikut kata hati. Karena hati bisa ikut perasaan yang salah. Dan hati-hati dengan mulut. Kayak bener kata, kalau ngomong tuh yang bener. Ngomong dijaga. Bedakan realistis dengan realis. Beda teman-teman. Beda. Realistis itu tidak sama dengan pasrah. Tapi realistis itu adalah bagaimana kita tahu cara supaya kita tidak berada di posisi yang seperti itu. Jangan kita program gak punya penghasilan, tapi program bagaimana kita dapat penghasilan. Gitu. Memang ini harus dimelekin nih orang-orang di sini tuh ya. Karena itu terlalu berpasrah, saya boleh bilang. Terlalu berpasrah tapi salah tempat. Gitu. Ya. Demikian, terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi.